Inflasi di bulan Oktober diperkirakan melonjak hingga 2,6%. Pandangan Anda seperti apa? Apakah Anda sepakat dan perkiraan tersebut di tengah melonjaknya harga bahan pokok dan juga meningkatnya harga BBM non-subsidi? Terima kasih Sasa. Sebetulnya kita sudah melihat bahwa indikasi peningkatan inflasi pada akhir tahun ini sudah terlihat ya. Kita melihat banyak sekali faktor pengungkit geopolitik yang sekarang semakin kompleks. Yang tadi sudah disampaikan Sasa di awal sebagai pembuka, bahwa ada konflik di Ukraina dan Rusia, terus sekarang bertambah lagi di Israel dan Palestina. Itu sangat memberikan dampak juga secara global, dan juga faktor lain yang mempengaruhi juga adalah faktor perubahan iklim dan juga terkait dengan nilai tukar rupiah juga yang semakin melemah dalam beberapa periode belakangan ini. Jadi memang dalam konsepsi yang kami perhatikan, memang itu sudah menjadi satu indikasi yang sangat kami antisipasi di akhir tahun, bahwa ada potensi untuk pelemahan misalnya situasi nilai tukar dan juga peningkatan inflasi. Tetapi sejauh ini kami masih melihat bahwa semuanya masih terkendali sepanjang pemerintah masih betul-betul mengkonsolidasikan seluruh elemen fiskal dan juga moneternya, sehingga juga bisa memastikan bila mana terjadi tekanan atau kontraksi tidak terlalu dalam. Sasa. Oke, artinya masih ada potensi kenaikan namun masih dalam kategori terkendali. Saya kan ke Pak Zudi. Pak Zudi, di tengah eskalasi tekanan geopolitik antara Hamas dan Israel, ternyata hal ini juga membuat harga minyak akhir-akhir ini melonjak, bahkan sempat berada di $90 per barel. Seberapa besar dampak perang ini bagi lonjakan harga minyak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi ya Mbak, kita bisa pisahkan antara faktor fundamental sama faktor geopolitis sebenarnya. Dari faktor fundamental sendiri, kalau kita tarik dari Januari hingga pertengahan kuartal 3, sebenarnya harga minyak global itu telah berada di bawah asumsi makro pada APBN 2023 ya. Asumsi makro APBN 2023 kita kan sekitar 90 USD per barel. Sementara rata-rata mungkin hanya di sekitar 80, 85 seperti itu. Sementara karena ada faktor geopolitis ini, makanya harga minyak itu kembali meningkat nih pada awalnya. Tetapi kita lihat dalam at least 2 minggu terakhir, banyak analis yang memperkirakan trader ini sudah mulai melihat perang itu akan terlokalisir, at least untuk kuartal 4 2023 seperti itu. Makanya harga minyak kalau misalkan saya cek per hari ini sudah turun lagi ke 85 USD per barel. Jadi dalam good scenario kita bisa expect tidak akan ada kenaikan harga ini ya, tidak akan ada dampak yang signifikan ke realisasi fiskal kita karena harga minyak yang masih cukup terjaga, masih under asumsi APBN di tahun 2023 secara rata-rata. Tetapi nanti kalau misalkan perang tereskalasi, kita bisa expect kalau misalkan yang paling parah itu seperti tahun 1970 di mana Liga Arab ikut jump in ke dalam perang tersebut yang menyebabkan seluruh produksi dari OPEC itu tertunda, dan kita bisa expect harga minyak mungkin meningkat hingga 140 USD per barelnya seperti itu. Oke, ada potensi kenaikan yang cukup signifikan. Saya akan kembali ke Pak Anggana. Pak Anggana, di tengah adanya ancaman El Nino yang berkepanjangan, ini juga ternyata memberikan dampak bagi kenaikan harga pangan. Seberapa besar hal ini juga akan berdampak bagi inflasi yang juga ditenggarai dengan meningkatnya harga volatile foods? Ya, itu memang sudah terasa sekali Sasa, bahwa bahkan di tingkat rumah tangga sendiri yang merupakan penopang konsumsi dalam negeri Indonesia sendiri sudah mulai merasakan bahwa beberapa komoditas berbasis pertanian itu sudah mulai mengalami peningkatan harga yang signifikan di tingkat masyarakat, sehingga hal tersebut sudah pasti disebabkan adanya dampak yang memang perubahan iklim yang sudah kita rasakan, mungkin tidak serta-merta langsung terasa, tetapi sekarang ini baru mulai terasa imbasnya juga kepada tingkat masyarakat. Tetapi di satu sisi sebetulnya pemerintah juga sudah berusaha cukup serius ya melakukan upaya perencanaan importasi untuk beberapa komoditas strategis khususnya berbasis pertanian, dan ini memang sudah menjadi tren global. Proteksionisme pasar dalam beberapa negara juga memberikan dampak kepada situasi ekonomi dalam negeri kita. Yang pasti yang penting publik bisa dapat kepastian nih sebetulnya Sasa, bagaimana sebetulnya situasi misalnya cadangan pangan, ataupun misalnya bagaimana pemerintah memastikan rantai distribusi tidak terdistrupsi apapun, sehingga tidak menimbulkan biaya-biaya yang tidak penting lah, atau misal tidak signifikan, ataupun memastikan juga tidak ada biaya yang tidak produktif lah untuk di tingkat masyarakat. Jadi kalaupun ada tekanan, pasti harga
sudah mulai merancak naik, apalagi udah mau akhir tahun juga. Tapi pemerintah harus bisa memastikan bagaimana hal tersebut bisa diredam melalui biaya-biaya yang tidak produktif terhadap perekonomian kita. Sasa. Oke, saya akan kembali ke Pak Zudi. Pak Zudi, kalau kita berkaca pada perang antara Rusia Ukraina, ini salah satu komoditas yang terdampak adalah harga gandum. Kalau terkait dengan perang antara Hamas dan Israel, selain harga minyak, komoditas pangan apa yang paling terdampak kenaikan harganya? Kalau misalkan kita lihat lebih dalam ya Mbak, sebenarnya perang ini lebih memiliki skop yang sangat kecil kalau misalkan kita lihat, karena kontribusi dari Israel dan Palestina terhadap perekonomian dunia itu bisa dibilang sangat terbatas ya. Utamanya memang kalau misalkan dari sisi pangan, kita nggak melihat ada dampak yang signifikan dari komoditas pangan, karena share-nya bisa dibilang kecil hingga tidak ada kontribusi Israel dan Palestina terhadap ekspor impor komoditas pangan. Tetapi yang dampak yang sangat berpotensi terjadi memang hanya terbatas pada komoditas energi itu sendiri, yaitu minyak dan juga gas, seperti itu Mbak Sasha. Oke, jadi